inilah apa mengenai masalah finansial tersebut. Tadinya contohnya mungkin mengenai masalah trading atau mungkin mengenai masalah asuransi atau bisa jadi bagaimana nantinya ya kalau misalnya sudah tidak ada yang juga jago-jago dari para yang sudah UMKM itu nanti bisa kita bisa join, bisa juga kita berkolaborasi. Nah, tapi untuk pertama kali kita lebih ingin mengingatkan teman-teman yang ingin join nanti di komunitas kita paham bahwa ada unsur-unsur yang harus kalian pahami, yaitu masalah secure. Apa sih yang mesti kita pahami? Wah, ini enak ya, masalah trading nih, wah, ngomongnya enak nih semuanya. Wah, ini bakal investasinya oke nih, ya kan? Bisa nggak sih investasi itu? Tapi kita nggak langsung bicara tentang investasi yang sifatnya langsung ke teknis ya. Tapi kita ingin membicarakan di awal dulu, basic banget. Jadi kita nggak langsung, lo mau nggak ikut trading? Cara ini nggak kayak gitu. Ya, jadi saya bukan MC, tapi saya sebagai moderator. Pertama kali yang harus kalian pahami dan kita minta kesepakatan bersama, kita ingin membahas satu, menyetujui bahwa yang akan di acara kita ini adalah pengetahuan mengenai masalah sesuatu yang halal. Jadi tidak ada pertanyaan lagi nih nanti, itu yang itu halal apa halal? Kita nggak ada akan ada pertanyaan itu. Deal ya, bahwa ya kita habis ini kan habis pengajian tiba-tiba kok membicarakan masalah haram atau halal itu kayak nggak coba ya. Terus kedua, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Nanti saya akan meminta izin atau nanti kalau sudah diizinkan oleh pembawa acara boleh menjawab. Tapi kalau belum, tolong dikit dulu. Ketiga, saya yang menentukan Kunti. Bercanda ya Allah. Ya, terus ketiga apa namanya? Kalau misalnya memang kalian ingin ada yang sudah tidak sanggup, lambaikan tangan, silakan keluar. Ya, biasa gitu kan. Kalau nggak sanggup, saya mau keluar, gitu. Ya, jadi silakan. Tapi kalau misalnya mau ada yang ke kamar mandi, mau apa gitu, nggak apa-apa. Izin mau keluar. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan mendesak banget, silakan. Mendesak. Izin bertanya, boleh nggak? Tunggu tetap sampai dengan si pembawa acara ini akan mempersilahkan. Tetap melalui saya. Ya. Tetap melalui saya. Iya. Situ nggak bisa Pak. Situ ada pasien. Jadi bawaannya santai ya, tapi satu ya yang mesti dipahami. Kalau ada pertanyaan mengenai masalah halal dan haram, itu tidak akan kita jawab, ya. Ya. Kalaupun mau dijawab, ya paling. Tadi kamu nggak dengar pertanyaan saya apa jawaban saya tadi? Iya. Ya. Gitu Bang. Oke. Deal. Nah ini sepele kebetulan nemu Bang yang akan dicongkel masalahnya dulu. Jadi sifatnya santai ya Mas. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh nih, Mas, aku punya duit nih, contoh, Mas, aku tuh hanya punya duit 1 juta, bisa nggak ya? Gimana sih cara mengamankan duit 1 juta gue ini? Gitu. Ya apa sih yang mesti diusahakan? Nah, gitu ya. Ya nggak apa-apa nanti tanya. Terus, tapi gue nggak punya duit. Ngajarin gue bakal invest segala macam, dan gue nggak punya duit, gimana dong? Nah, ini yang boleh. Jadi itu nanti bisa ditanyakan. Nanti kita ada beberapa yang bisa ini. Terus pinjam
karena waktu sudah mendesak. Kita persilahkan kakak, manggilnya kakak ya, mbak ya, ya semua ya. Ya komplain mbak, jangan komplain. Ngapain sama gue? Iya. Kayaknya lu ngeliat gue Kakak Mary, ya, yang jaga wibawa dong. Oke, nggak perlu, karena kalau jaga wibawa dia malah parah. Oke, kita persilakan Kakak Verifa untuk menyampaikan ini. Oke, Kak Verifa. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Sebetulnya saya juga gimana ya, kondisinya itu memang ya sekedar sharing, dan kebetulan memang kayaknya ya ditunjuk dengan paksaan gitu ya. Kesempatan berbicara tentang financial planning untuk MPP atau masa persiapan pensiun. Jadi di sini yang kita mencoba buka mindsetnya teman-teman di sini adalah kita bicara bahasa yang awam dulu, yang mudah dipahami. Jadi tidak bicara seperti tadi pernah sudah disinggung sama kakak. Iya ya. Jadi bukan bicara soal wah ini nanti kita mesti ngerti bagaimana secara teknikal fundamental nanti. Tapi kalau misalnya tadi yang dibilang oh cuma ada modal segini atau punya modal sekian, itu nanti akan saya coba spillkan juga secara umumnya dulu, ya kan? Karena memang pemahaman di sini kita mencoba sharing-sharing bersama bahwa saya ini juga sebenarnya nggak pinter, cuman pernah dikasih tahu, pernah baca, pernah dengar dari teman, ya kan, dari yang lain seperti itu aja. Jadi sifatnya sharing, kita sharing, ya saling mengisi lah gitu kan. Mana yang apa mungkin saya juga nggak tahu atau teman-teman nggak tahu, kita bisa sharing bersama di sini, ya kan. Nah kemudian apa namanya jadi bertanyalah yang memang kurang paham, bukan sekedar komentar saya, karena saya juga mungkin pengetahuannya terbatas, gitu kan. Ya itu, terus kemudian karena saya yakin juga di sini banyak yang lebih pintar, banyak yang jago. Terus kalau misalnya habis bertanya, ya bisa mungkin juga jangan habis mainan HP atau ngobrol sendiri, kan nggak enak juga begitu. Bertanya dijawab cuekin. Iya, bukan gue yang input pertanyaan. Nah, itu dia kan. Tapi mungkin boleh nambahin ya, kalau misalnya pun ada yang tidak terjawab, itu akan kita tampung dulu. Kita akan tanya ke yang ahlinya. Ya gitu ya, betul. Ahli tujuh. Ibel. Nah jadi sebetulnya ini udah mau mulai nulis, cuman berhubung sinyalnya belum ada. Iya. Jadi jadi karena kita bicara sesuatu yang merencanakan yang berkaitan dengan uang, ya kan? Karena teman-teman di sini kan kita di 52, 53 di usia itu di usia berapa sih teman-teman di sini nih? 55, 56, 58? Prediksinya antara 55 sampai 57 mas. Nah, 55 sampai 57 berarti kemungkinan dari sekarang itu sekitar 4 atau 5 tahun lagi, ya kan? Tapi ini rumah tangga loh. Oh iya, tenang. Tenang. Tenang ada bagian itu Udah tua, udah tua. Coba. Lu kata enak di sini sendiri. Kakak dong. Nanti dia mundur. Kata udah pengen. Aduh. Sabar, sambil menang. Oke. Lanjut. Kita mulai dari angka dulu ya sebelum masuk ke slide-nya gitu kan. Cuman untuk mensepakati bahwa ini angka hanya sekedar contoh untuk memudahkan perhitungannya aja, yang paling gampang diingat aja, gitu kan. Misalnya teman-teman di sini mencari, saya coba cari kesepakatannya adalah kalau kita punya uang, punya modal 100 juta,
ya kan? Itu sekedar hitungan bulat aja ya, gitu kan? Kalau misalnya menjadi 101, 105, 110, itu sudah berkembang belum menurut teman-teman di sini? Sudah jadi profit belum? Kalau mau bahasa yang lebih kerenan dikit lah, gitu kan? Belum, gue lagi nakal. Dari 100 juta, ini kita punya modal nih 100 juta, ya kan? Dari duit pensiun kah atau dari mana kah sumbernya pokoknya 100 juta nih. Terus kita taruh di berbagai alokasi untuk investasi ataupun nanti berupa apapun. Kemudian berkembang menjadi 101, 105, 110 atau bahkan 130 atau 140. Boleh. Nah, itu udah berkembang belum menurut teman-teman di sini? Sudah menghasilkan keuntungan belum? Kalau saya sih, menurut saya sih harus dalam kurun waktu berapa? Iya. Itu juga nanti ada. Tenang. Asik ya, terus itu kan tadi kalau misalnya dari 101 pun sudah berkembang ya. Kalau misalnya keadaan yang terbalik dari 100 menjadi 95, 80 atau bahkan 70, sepakat itu baru rugi kan yang namanya itu. Mau jangka waktu berapa pun itu pasti rugi yang namanya gitu kan. Berarti apa yang kita rencanakan untuk persiapan keuangan nanti di usia senja nanti, ya kan? Itu makin tidak berkembang berarti kondisinya di situ, ya kan? Nah, untuk itu makanya bentar ya, lihat ke beta dulu. Dari Saya sampai sekarang masih ngebet. Jadi apa namanya ini lanjut lagi, kan belum mau lagi. Tunggu ya. Jadi apa namanya sebelum kita mulai masuk ke sesi ini, ya kan? Seperti ayat tadi juga bilang kita tidak membahas halal atau haram atau segala macam. Saya cuma mau bilang untuk untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini, ya kan? Mari kita sama-sama dalam 3 bulan ke depan nih, ya kan? 3 bulan nanti nih, Lebaran ya kurang lebih ya, ya kan? Kita sama-sama kita aminin yuk supaya kita dimudahkan dan diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan tambahan modal atau aset sebesar 100 juta rupiah. Amin. Amin. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama ya, perencanaan keuangan menjelang masa. Jadi, ya kan, perencanaan keuangan menjelang masa persiapan pensiun ini, tujuan kita sharing di sini kayak seperti tadi, ya kan, bukan kita bicara bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana supaya kita bisa minimal dalam keadaan sekarang, bagi yang sudah mapan atau yang sudah tercukupi, atau lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Jadi bukan bagaimana nanti ya, nanti bagaimana supaya kita, ini misalnya sekarang yang sudah sanggup untuk operasional bulanan, rutinitas bulanan itu tidak masalah, ya kan? Seperti misalnya yang bayar listrik, token apa segala macam itu kan operasional kita bulanan, ya kan? Pasti harus kuat. Tapi kan pada saat pensiun itu stop sama sekali, semua mengandalkan dari pensiun. Itu yang mau coba kita bahas, ya kan? Yang kita sharing di sini. Mana? Cepet dong, Ber. Lu gimana sih lu? Udah pulang nggak dulu kan? Makanya jadi gue. Dilarang. Siap-siap keluar. Boleh kan? Yang lagi. Bener dibilang jelek. Terus? Dibilang jelek foto ya. Oh ada situ tadi. Terus? Emang ini gimana sih? Yang jangka waktu. Nah,
jangka waktu perencanaan keuangan seperti tadi yang sudah disenggol sama Ayo, ya kan? Nah ini saya coba membuat tiga macam aja deh, biar nggak ribet juga. Yang 1 tahun, maksudnya dari yang kondisi sekarang ini 1 tahun kemudian, atau 1 sampai 5 tahun, atau nanti di atas 5 tahun. Dalam arti di atas 5 tahun itu maksudnya adalah pada saat teman-teman yang pasangannya sudah pensiun beneran dari kantor, ya kan? Itu kan berarti harus mempunyai income yang berkelanjutan di atas 5 tahun, yang harus terus tetap ada setiap bulannya. Nah sampai di sini kan teman-teman terus setuju nggak kalau bahwa pada saat pensiunnya memang kita di atas 5 tahun itu ya harus berkelanjutan, ya kan? Apapun yang terjadi, penempatannya segala macam. Nah, yang perlu diingat adalah termasuk juga nanti kalau kita misalnya mau alokasikan yang tadi misalnya kita punya udah ada 100 juta nih 3 bulan kerja, kita kan tadi udah aminin nih, ya kan supaya dapat nih, ya kan? Itu mau dikelola seperti apa sih, ya kan? Nanti kembalinya tuh yang kembali lagi kita apa yang kita dapat dari 100 juta itu, seperti itu. Lanjut. Mau jawab itu pertanyaan A. Oke. Aku tahu. Kalau misalnya ada yang itu udah lanjut itu boleh kok ya? Iya. Ada yang mau nanya? Ini mau saya persilakan tanya nih. Kalau nggak ya udah lanjut. Beneran lanjut. Makin tua makin kesabaran ya. Nah, untuk yang berikutnya kita masuk dalam profil perencanaan keuangan, ya kan? Nah, teman-teman ini dengan bermacam kepala kita, ya kan? Itu saya coba klasifikasikan menjadi 3 bagian. Ada yang konservatif, moderat, dan agresif. Nah, nanti itu ke larinya adalah pada saat nanti kita alokasikan duit yang 100 juta tadi, atau yang misalnya belum ada 100 juta pun kita alokasikan kemana. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa kalau ditanya misalnya siapa ya? Agak deh musuhannya. Aduh. Tak, dengerin tak? Ya, mau nanya? Nah, gue yang mau tanya nih. Oh iya, boleh silakan. Kasih mic-nya. Oke. Terus siapa? Kalau enggak, Nggak bisa. Ayo. Panik kan? Ikuti kata-kata saya. Asadu. Asadu ya. Yuk. Nah, yang sudah pernah dilakukan, ya kan? Agatha pernah dalam bentuk investasi nggak? Atau naruh duit di mana? Atau di tabungan atau deposito atau segala macam sudah pernah belum? Kepo deh. Harus. Pernah. Nah, dalam itu kan namanya investasi atau alokasi kita, ya kan membutuhkan pengembalian. Kita mau ada pengembalian, ada tingkat yang berkembang dari yang disebutkan. Nah, kalau misalnya dalam profil ini, ya kan, tipenya data itu yang termasuk yang ya udah deh, yang penting duit gue balik, nilainya kecil, tapi yang penting gue aman. Satu itu. Kedua, atau yang masuk ke dalam moderat adalah ya udahlah hilang-hilang sedikit, yang penting BEP nggak apa-apa, ya kan? Atau yang benar-benar high risk, lo untung banyak, risikonya juga tinggi. Dari yang 100 juta jadi 200 juta, oke. Sampai 0 ya nggak apa-apa. Nah, kira-kira Agatha yang di mana tuh kalau kayak gitu? Ya, aku kan termasuk yang awam ya, Oke. sama kayak gitu. Jadi ya aku juga motivasinya juga enggak yang ini ya, seperti kayak usaha atau apa gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi ya kita istilahnya kalau punya penghasilan itu ya kayak standar aja seperti biasa gitu, kita ditabung biasanya gitu. Ditabung ya, berarti Nomor 1 deh. berarti lebih ke contoh nomor 1. Mungkin boleh satu lagi contohnya kira-kira siapa? Nah, boleh. Biar Dapat besek, pulangnya dapat besek. Lebih kemana? Nomor 1, 2, 3.
uang modal 100 juta, ya kan? Tingkat pengembaliannya seperti apa? Misalnya, oke 101 menjadi 101 juta, nggak apa-apa, ya kan? Atau misalnya, kalau gue mah jadi dari 100 juta harusnya 120 atau 130, atau lagi, ya kan? Gue punya duit 100 juta, ya gue harus berkembang 200 juta. Tapi di samping resiko yang sampai 200 juta, lu bisa nol sama sekali 100 juta, pilih mana? Ya, itu. Kira-kira cenderungnya gimana profilnya? Yang gampang aja deh, gak usah terlalu berat. Yang itu kan sehari-hari aja gitu loh. Iya, maksudnya Kita aku kan juga awam ya, jadi semua yang low juga saya jalani, middle Iya. juga saya jalani. Oke. Kalau yang agresif berarti enggak ya? Ya kayak tadi kan. Agresif kalau aku mungkin di sini modelnya kayak properti kayaknya ya, jual beli properti. Oke, saya tahu. Risk, high risk kan ya. Cek. Beda. Ya, seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Semua itu nggak ada salah benar juga, cuman balik lagi juga ke masalah nantinya, ya kan? Kesiapannya nanti juga memang berkelanjutan semua di slide-slide saya berikutnya. Semua saya ingin sekedar ambil contoh sedikit lah, karena memang juga yang ambil sedikit ya. Mau ditanya dulu mas, maunya? Boleh. Apa sampai cepat aja? Saya ambil yang ini. Nah, sambil seperti yang tadi saya sudah gambarkan, lebih tipe low risk, low return nggak apa-apa, middle risk, middle return nggak apa-apa, high risk, high return nggak apa-apa. Saya yang B, udah deh. Oke. Kayaknya janda-janda tuh pada sebel banget. Lu lihat tuh kayak dia nangis. Kalau saya kayaknya yang yang satu tuh. Iya, sip. Lanjut. Saya yang berat. Moderat, campuran ya. Sip. Saya yang konservatif. Oke. Wah, Ini harus say, nggak mungkin. Ya benar. Ya kan pasti say. Maunya di foto. Atau agresif. Apa? Agresif ya? Sip. Gak tahu ini benar. Ya baca. Dia tuh baca aja nggak bisa. Apa sih? Ngomong. Aku yang satu kan. Kan agresif perempuannya. Waktu dulu. Itu belum. Yang nama Konservatif. konservatif. Kang Basya? Konservatif. Aku yang bodo amat ya. Oke, kalau saya yang moderat. Moderat ya, berarti masih di dalam. Saya nggak nanya. Itu yang ketiga itu belum. Woi. Udah. Terus, John. Agresif. Udah nggak apa-apa. Ada. Jangan sampai hanya gara-gara satu atau dua orang. Tiga orang. Oh tiga, iya nggak apa-apa. Udah lanjut. Lanjut ya. Jadi, oh iya. Sebelum. Udah jauh tahu satu dong ya. Udah nggak apa-apa. Oke, berarti Ucap pilih yang 1, 2, 3. Pasti nggak ngikutin kamu. Berdiri di muka. Oh 2, oke. Jadi ya kalau karena saya nebak nggak? Saya boleh nebak nggak? Kamu pilih yang mana? Kamu pasti pilih yang 2 ya. Ya udah. Ini Om Rus pilih yang mana? Oke, yang 2. Oke. Yuk kita fokus lagi. Berarti di beberapa ini juga masih tetap ya kalau boleh diambil sedikit kesimpulan cenderung konservatif ya dari yang beberapa teman-teman yang di sini gitu kan. Jadi lebih mencari gue harus ya aman-aman aja deh, balik dikit nggak apa-apa deh, gitu kan? Karena memang
semua itu kan nanti belajar selanjutnya yang lebih detail dan bikin kita pusing. Sementara nanti di usia bertambahnya usia sampai dengan 55 makin berkurang tuh daya analisa kita gitu kan, ya kan susah belajar. Nah, jadi udah nggak apa-apa lanjut itu, jadi lanjutnya ke set.